Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita akan membahas film series yang lagi hits di Indonesia. Pokoknya dijamin tercandu-candu nonton dari episode awal hingga akhir. Kakek nenek kamu candu. Yuk langsung saja, ini dia Kupu Malam episode 6. Asik-asik, ciao! Scene beralih kepada Laura yang sedang mengambil delivery makanan. Tiba-tiba, orang suruhan Mami segera menangkap Laura. Namun, Farid dan Melina datang dan menyelamatkan Laura. Farid memberitahu Raffi yang sedang bersedih. Raffi pun segera kemes. Terus sekarang Laura gimana? I gotta go, I'm sorry. Oke, Raffi. Di sini, Melina senang bisa bertemu Laura lagi, walaupun dengan keadaan seperti ini. Ia kecewa pada Laura karena menghilang tanpa kabar. Padahal, Melina kan sahabatnya. Namun, Melina berusaha mengerti keadaan Laura. Tapi sebagai sahabat, gue kecewa. Orang yang paling berarti buat hidup gue. Polisi segera datang untuk meminta keterangan. Laura mengaku bahwa ia tidak kenal dengan penculiknya. Padahal sebenarnya ia mengetahui itu adalah suruhan Mami. Apakah Anda mengenali kedua lelaki penyusup yang masuk untuk menculik Anda? Sugar Daddy mengetahui Laura hampir diculik melalui Raffi. Ia menyuruh temannya untuk menghubungi Mami karena ia curiga ini adalah ulah Mami. Yang kabur itu udah balik lagi ke Jakarta. Flo akan segera kembali. Scene beralih kepada Raffi yang sedang galau dengan masa lalu Laura yang begitu ekstrim. Walaupun hati kecilnya masih mencintai Laura. Raffi mencari tahu masa lalu Laura dari Melina. Melina sangat kagum kepada Laura karena Laura adalah orang yang cerdas, pekerja keras, dan sangat menyayangi adiknya. Namun orangnya sangat tertutup. Apa pekerjaan dia dulu? Ya, macem-macem. SPG, waitress. Pada saat makan siang, Laura mendapatkan pesan tak dikenal lagi yang menyuruhnya untuk segera meninggalkan Jakarta. Scene beralih pada Raffi yang menyewa detektif untuk mencari tahu siapa penculik Laura yang terekam pada CCTV. Saya butuh data mereka secepatnya, paham? Oke. Sugar Daddy tiba-tiba menelpon Laura dan meminta bertemu. Laura ingin menemui Sugar Daddy, namun teman-temannya sangat protektif semenjak Laura hampir diculik. Jerry pun berinisiatif menemani Laura ke minimarket. Ya udah nggak apa-apa, Gary aja yang anter. Saya perlu ketemu kamu sekarang. Laura udah wanti-wanti pada Sugar Daddy supaya jangan sampai kelihatan sama Gary. Namun karena terburu-buru, Sugar Daddy lupa membawa HP-nya dan istrinya mengetahui bahwa Sugar Daddy baru saja menghubungi Laura. Scene beralih pada Sugar Daddy dan Laura yang sudah bertemu. Dengan tegas, Sugar Daddy menyuruh Laura untuk menjauhi Raffi. Kamu jauhi istri dan anak saya. Bahkan, ia akan membayar berapapun yang Laura mau. Laura menolak uang tersebut. Namun ia mengatakan, jikalau ia memilih pergi, itu adalah murni keputusan dirinya untuk kebaikan Raffi, bukan karena gertakan Sugar Daddy. Bukan karena saya takut atas ancaman Bapak. Sesampainya di mes, mereka tak sengaja bertemu Raffi dan Farid. Mereka membiarkan Raffi dan Laura berbicara. Raffi sama sekali tidak ingin melihat wajah Laura,
Dan Laura segera mengerti bahwa Raffi sudah membaca suratnya. Dan ia berusaha berlapang dada dengan sikap dingin Raffi. Kamu baca surat dari aku. Kamu bahkan gak mau lihat aku lagi. Walaupun berat, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Di sini, Laura dan Raffi sedih banget. Hati mereka sakit, seperti ditusuk-tusuk dan dicabik-cabik oleh ikan hiu. Ku menangis, membayangkan. Sepulangnya dari mes, Raffi menemui detektif. Identitas pelaku penculikan sudah diketahui. Dan orang itu adalah salah satu anak buah Mami, Germo paling terkenal di Jakarta, yang memiliki bisnis skidi papap untuk kalangan elit. Mami yakin kamu profesional. Of course, Mami. Lalu Raffi pun berpura-pura jadi salah satu klien skidi papap. Dan yang melayaninya adalah Indi. Indi udah tahu Raffi adalah pacar Laura. Dan mengetahui bahwa Raffi hanya ingin informasi tentang Laura, bukan berskidi papap. Indi memberitahu segalanya. Laura adalah PSK yang paling disayangi Mami, karena memiliki klien paling banyak dan paling elit, bahkan hingga ke negara-negara lain. Wadidaw, ngeri juga coy. Bahkan ada juga klien yang sampai terobsesi dengan Laura. Selain itu, mereka juga sering mendapatkan fasilitas mewah, seperti penerbangan first class, liburan, penginapan mewah, seperti Mission Hill. Di sini Raffi terkejut. Mission Hill itu adalah villa ayahnya. Mansion Hills? Lu punya fotonya nggak? Scene beralih di mes. Laura sudah bersiap-siap pergi meninggalkan Jakarta. Karena lewat jalan belakang, teman-temannya jadi tidak menyadari. Lalu scene beralih pada Raffi yang menunjukkan foto seorang pelacur yang sedang menikmati fasilitas mewah gratis di villa ayahnya. Ia ingin ayahnya jujur, apakah ayahnya pernah menjadi klien Laura. Apa papa pernah menjadi salah satu kliennya Laura? Awalnya, Sugar Daddy pura-pura tidak tahu, namun akhirnya ia mengaku khilaf dan meminta maaf. Namun, percakapan mereka telah didengar oleh istrinya. Pa, udah pernah meniduri Laura. Justru papa yang ingin memiliki Laura. Raffi bersikukuh ia akan tetap menikahi Laura, apapun masa lalunya. Namun, ibunya datang dan mendukung pendapat Sugar Daddy. Ibunya tidak akan menghakimi Laura, namun ia tidak bisa melihat anak kesayangannya memiliki istri seorang pelacur, dan cucu-cucunya kelak dibesarkan oleh seorang pelacur. Mama nggak bisa, Raffi, menjadi ibu untuk cucu-cucu mama. Sugar Daddy dan istrinya bicara empat mata. Ternyata selama ini istrinya juga sudah mengetahui kebiasaan Sugar Daddy yang sering jajan di luar melalui mutasi rekening dan detektif yang disewanya. Istrinya hanya menginginkan kedamaian untuk rumah tangganya, walaupun harus tutup mata dan menahan sakit atas semua perilaku Sugar Daddy. Izinkan itu dan kamu bisa kasih ke aku. Please jangan tinggalin aku. Sugar Daddy meminta maaf. Ia mengatakan bahwa yang ia cintai hanyalah istrinya dan memohon supaya istrinya tidak meninggalkannya. Namun, dari dalam lubuk hatinya, sang istri sudah mengetahui dari awal bahwa pernikahan ini bukan berlandaskan cinta, namun harta. Dengan begitu, Sugar Daddy bisa menjadi raja dan menikmati banyak perempuan. Tiba-tiba Raffi diberi kabar bahwa Laura kabur lagi. Raffi segera datang ke mes. Gimana kejadiannya? Kenapa Laura bisa kabur? Farid melihat CCTV bahwa Laura kabur atas kemauan sendiri dengan memesan taksi online. Scene beralih kepada Laura
yang masuk ke sebuah rumah mewah. Di sana juga telah tersedia tiket pesawat Laura untuk ke luar negeri. Ternyata itu semua adalah rencana Laura dan Sugar Daddy. Sugar Daddy menyediakan fasilitas supaya Laura bisa pergi ke tempat yang ia mau untuk memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalunya. Walaupun hati Laura berat, ia tetap melakukannya. Scene beralih kepada Ibu Raffi yang sedang mengingat-ingat kembali kebahagiaan mereka saat Laura ada di rumah itu. Raffi dan Laura tampak saling menyayangi satu sama lain. Sementara itu, Raffi berhayal bahwa Laura datang ke kamarnya. Raffi mengungkapkan perasaan cintanya dan mereka pun memadu kasih. Terima kasih guys sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Link episode awal hingga akhir ada di deskripsi. Asik-asik. Ciao.